Semakin kita menginginkan dunia seperti keinginan kita, maka kita akan semakin rentan terhadap kekecewaan. Entah bagaimanapun kita mengusahakannya, kita tetap akan bertemu dengan orang-orang yang tidak terlalu baik, tidak mencapai impian, dan apa yang kita usahakan juga akan menemui berbagai kesulitan. Dan kenyataan berikutnya, kita pasti tidak akan lolos dari usia tua, sakit, dan kematian. Dan jika pengalaman yang tidak terhindarkan ini membuat kita tertekan, maka kita akan menjadi tawanan keadaan. Dalam perenungannya, Buddha mengajarkan kita untuk dapat menerima semua itu dengan tepat, seperti apa adanya, dan hidup dengan baik terlepas dari keadaan. Berikut 4 hal yang perlu kita terima dalam hidup ini agar kita mampu selaras dengan keadaan. Menerima apapun yang ada di sekitar kita. Buddha mengajarkan kepada kita saat seseorang membuat lelucon, menghina tentang diri kita, tidak perlu untuk merespon dan memberi perhatian terhadap hal-hal tersebut. Lelucon tersebut tidak mewakili diri kita sama sekali. Itu hanya menunjukkan orang yang membuat lelucon. Cukup hormati cara orang lain dan tidak perlu berurusan lebih dari itu. Berurusan dengan orang lain berarti berurusan dengan hal-hal yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikendalikan. Beberapa orang baik dan bermoral, yang lain jahat dan tidak bermoral. Beberapa juga pekerja keras dan suka membantu, dan yang lain ada juga yang malas dan eksploratif. Beberapa suka membuat lelucon, dan ada juga yang menggunakan kekerasan. Memang seperti itulah keadaan di luar, tidak bisa dihindari. Menghabiskan energi untuk mencoba mengubah orang lain adalah buang-buang waktu, dan lebih baik digunakan di bidang lain. Cukup hormati cara hidup orang lain yang berbeda, dan fokus membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Fokuslah pada hal baik yang bisa kita lakukan, karena setiap orang akan membawa hasil perbuatannya sendiri. Ini juga yang disebut sebagai karma. Menerima penderitaan. Kita bisa berharap agar kemalangan tidak pernah terjadi. Tetapi kita melihat bahwa tidak ada yang lolos dari sisi gelap kehidupan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Jika kita melawannya, kita tidak hanya mengalami kemalangan itu sendiri, tetapi juga kekecewaan dan penderitaan karena penolakan kita sendiri. Meski demikian, kita seringkali melawan kenyataan, berusaha menangkis kemungkinan hal buruk yang akan menimpa diri kita. Daripada mengharapkan kehidupan yang bebas dari penderitaan, lebih baik membiasakan pada diri kita untuk menguatkan ketabahan dalam mengatasi penderitaan. Beberapa hal ada dalam kendali kita, dan yang lainnya yang berada di luar sana sama sekali tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Maka di sini kita harus menerima apa adanya, melihat penderitaan lebih dekat, dan bersahabatlah dengannya. Selanjutnya, lebih baik kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Ketika kamu membiarkan kebahagiaan kamu bergantung pada keadaan luar, maka kamu membiarkan keadaan yang mengendalikanmu. Bayangkan kamu terus-menerus mengkhawatirkan pasanganmu. Bayangkan betapa menderitanya jika ia meninggalkanmu. Namun, menurut Buddha, apapun yang terjadi padamu dapat dikaitkan dengan karma. Hal-hal yang mungkin tampak tragis, itu dimaksudkan untuk pembelajaran dan pendewasaan diri kita, agar kita lebih memunculkan kesadaran ketika kita akan menanam karma yang baru. Karena apapun yang akan kita lakukan pada masanya nanti akan kembali pada dirimu sendiri, entah dengan apapun caranya. Maka terimalah itu sebagai sebuah proses dan hasil yang telah kamu tanam sebelumnya. Menerima segala sesuatu dengan wajar.
Perubahan adalah sesuatu yang alami, karena segala sesuatu lahir dari perubahan. Tidak ada satupun di dunia ini yang tetap keberadaannya. Bukan hanya alam semesta di sekitar kita yang berubah. Diri kita pun setiap saat berubah. Sel-sel kita yang terus-menerus memperbarui diri sampai kita mati. Buddha menggambarkan perubahan merupakan sebuah kewajaran. Ini merupakan konsekuensi kelahiran. Ketika kita dilahirkan, maka harus siap dengan perubahan, termasuk akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Ini adalah hal yang wajar. Seperti sel-sel kita yang terus berganti dengan sel baru. Mungkin kelihatannya tampak buruk, namun ia memberi sel-sel baru untuk tumbuh yang pada akhirnya menguntungkan tubuh secara keseluruhan. Dengan cara yang sama, lingkungan kita juga melakukan pemeliharaan diri terus-menerus, mengganti elemen lama dengan elemen baru, selalu mencari keadaan yang paling optimal. Ini adalah hukum alam, dan kita harus menerimanya. Tidak pernah ada keadaan tetap di alam semesta ini, jadi proses perubahan selalu bekerja. Tanpa perubahan, dunia kita tidak akan ada, dan kehidupan tidak akan mungkin terjadi. Namun, pada saat yang sama, banyak orang takut akan perubahan. Banyak orang berpegang teguh pada situasi, objek, orang, atau ide, berharap mereka tidak pernah berubah, selalu tetap sama. Tetapi, perubahan yang sangat kita takutkan sedang berlangsung, dan ini hanyalah masalah waktu saja. Maka, sikapi perubahan apapun itu sebagai proses yang wajar. Menerima kefanaan. Pemikir besar di masa lalu, kekaisaran dan kerajaan, semuanya berubah menjadi abu dan debu. Hukum tilakana yang diajarkan Buddha mengajarkan bahwa Buddha menyadari bahwa segala sesuatunya adalah tidak kekal adanya dan cepat berubah. Hal-hal yang sekarang kita anggap penting segera berubah menjadi masa lalu. Seperti tumbuh dan gugurnya dedaunan, demikian pula datang dan lenyapnya generasi manusia. Semuanya bersifat sementara, dan kita di sini hanya sesaat, terutama jika kita membandingkan umur pendek kita dengan keberadaan planet kita. Bagi sebagian orang, realitas kefanaan mungkin menjadi sumber penderitaan. Bukankah menyedihkan bahwa kematian membawa kita kembali begitu cepat setelah kita ada? Oleh karena itu, beberapa orang mati-matian berpegang teguh pada kehidupan, mencari cara untuk melawan sifat alami kita, mencari mata air awet muda, mencari cara memanjangkan usia. Meski semua upaya untuk melawan alam seperti itu sia-sia, karena kita hanya memiliki waktu terbatas di sini. Namun sebenarnya ada sisi positif dari semua itu. Karena tidak adanya yang abadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika saat ini kita merasa penuh derita dengan memahami ajaran ini, maka sebenarnya kita tidak akan mengkhawatirkan tentang penderitaan itu. Karena semenderita apapun kita, itu juga akan berakhir dan berlalu. Semakin kita menyadari betapa kecilnya dan pendeknya hidup kita, semakin sedikit alasan kita untuk mengkhawatirkan hal-hal sepele, dan semakin kita dapat menghargai waktu yang kita miliki. Singkatnya, hidup juga menjadi alasan untuk tidak membuang waktu. Apapun yang ingin kita lakukan, lakukan sekarang, jangan menunda.